Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam suratan Rasul Petrus, dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. 2 Petrus 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Jikalau begitu sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan, dan tahu mengawali orang-orang yang tiada benar, sehingga sampai kepada hari hukuman, supaya disiksakannya mereka itu. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini adalah suratan dari Rasul Petrus yang ditujukan kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya, yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bithania. Di mana Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus sekali lagi menyuratkan kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya. Siapakah Rasul Petrus itu? Tentunya kita sudah tahu bersama. Rasul Petrus adalah merupakan salah satu murid yang digelar rasul. Dan Rasul Petrus ini merupakan salah satu dari 3 orang yang dekat dengan Tuhan. Kita perhatikan murid Tuhan, ada yang 70 murid yang diutus berdua-dua. Ada 12 murid yang digelar rasul, termasuk Rasul Petrus. Pada waktu Tuhan mengasingkan diri di atas sebuah bukit. Saudara, bukan untuk lihat negeri di atas awan, tapi ternyata waktu itu Tuhan mengajak ketiga murid ini untuk berdoa dan berpuasa. Diceritakan di dalam Matius pasal yang ke-17, Tuhan tidak memanggil seluruh muridnya. Tuhan tidak memanggil ke-12 muridnya. Hanya 3 orang ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan apa yang terjadi pada waktu Tuhan mengajak ketiga orang ini? Di dalam mereka berpuasa, mereka melihat kemuliaan Tuhan, bagaimana Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi Petrus ini merupakan salah seorang yang dekat dengan Tuhan. Meskipun dengan keterbatasan Rasul Petrus dan Rasul Yahya, sebagaimana yang disaksikan di dalam Alkitab. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada Rasul Petrus dan Rasul Yahya. Rasul Petrus Tuhan anugerahkan anak kunci kerajaan sorga. Rasul Yohanes Tuhan anugerahkan kitab Wahyu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi lepas dari keterbatasan kedua rasul ini, kedua murid Tuhan yang dikatakan dalam Kisah 4 ayat 13 tidak terpelajar, orang bersahaja atau orang biasa. Kisah 4 ayat 13. 4 ayat 13. Tatkala mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya itu, Tatkala mereka melihat keberanian hati Petrus dan Yahya itu, serta pula tampak cara berpelajaran, serta nampak tiada berpelajaran atau tidak terpelajar, dan orang yang bersahaja, orang biasa. Heranlah sekaliannya, maka barulah dikenalnya keduanya, bahwa dahulu mereka itu bersama-sama dengan Yesus. Baru mereka tahu kedua rasul itu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita perhatikan, lepas dari keterbatasan, kekurangan kedua rasul menggenapi apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 2 ayat yang ke-11. Tuhan tidak memandang bulu.
Tuhan tidak menilik rupa orang, dan itu kenyataan. Dia pandai, dia bodoh, dia kaya, dia miskin, dia kuat, dia lemah, sama pada pemandangan Tuhan. Sehingga kita lihat Petrus dan Yahya ini yang tidak terpelajar, ada kelebihan yang Tuhan anugerahkan, yang tidak dapat diganggu gugat oleh teman-temannya. Dan tidak ada yang mengganggu gugat apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kedua rasul ini, terutama Rasul Petrus. Rasul Petrus Tuhan anugerahkan anak kunci kerajaan sorga. Dalam Matius 16 ayat yang ke-19, ke-19, maka aku akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan surga. Kata Yesus kepada Petrus, aku akan memberi engkau anak kunci kerajaan sorga. Dan barang apa yang kau ikatkan di atas bumi, apa yang engkau ikatkan di atas bumi, itu pun terikat juga di surga. Itu terikat di sorga. Dan barang apa yang kau orakkan di atas bumi, apa yang engkau lepaskan, engkau orakkan di bumi, itu pun terorak juga di surga. Itu juga terlepas atau terorak di sorga. Suatu kepercayaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan Rasul Petrus. Sehingga pada waktu dia dan murid-murid lain, ada 120 murid yang menantikan perjanjian Allah di loteng Yerusalem. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda, mereka berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Sehingga orang-orang Yahudi yang datang merayakan hari Pentakosta pada waktu itu, mereka berkacau bilau, tercengang-cengang, sehingga berkata satu dengan yang lain, apakah artinya ini? Apakah maksudnya ini? Sementara mereka berkata-kata demikian, Petrus dia bangkit berdiri. Dan inilah kebaktian kebangunan rohani pertama pada gereja hujan awal, di mana Petrus dia bangkit berdiri dan dia menyampaikan tentang apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dalam Yoel 2 ayat 28 dia katakan, Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah 2 ayat 14, ini baru pukul 9 pagi. Kami tidak mabuk seperti sangkamu, karena ini baru pukul 9 pagi. Tapi inilah yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Dalam Kisah 2 ayat 16, akhir zaman, aku akan mencurahkan rohku kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi jauh hari sebelumnya Nabi Yoel sudah menubuatkan itu, di mana akhir zaman Tuhan mencurahkan rohnya, dan itu terbukti di loteng Yerusalem. Dan bagaimana Petrus berkhotbah yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dan akhirnya dia menuding orang-orang Yahudi yang datang pada waktu itu, Yesus Kristus yang kamu salibkan itu. Dan mereka datang kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, bertanya, kalau begitu apakah yang wajib kami perbuat? Karena Petrus yang memegang anak kunci kerajaan sorga, dialah yang membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini. Kita perhatikan Kisah 2 mulai ayat 36. Kisah 2 36. Sebab itu hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel dengan Sebab yakin, itu hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel, bahwa Allah sudah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Allah Kristus. sudah menjadikan Yesus Tuhan itu Kristus. Yaitu Yesus itulah yang kamu ini salibkan Yaitu itu. Yesus yang kamu salibkan itu. Ayat 37. 37. Setelah didengarnya demikian, Setelah mereka mendengar apa yang dikhotbahkan oleh Petrus dengan penuh urapan Roh Kudus, maka pedihlah hati orang sekalian. mereka merasa sedih, pedihlah hati mereka sekalian. Lalu berkatalah mereka itu kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain itu, Mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain itu, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang wajib kami perbuat? Maka kata Petrus kepada mereka itu, Petrus
sebagai pemegang anak kunci kerajaan sorga, membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini. Hendaklah kamu bertobat. Pertama, hendaklah kamu bertobat. Dan berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus. Kedua, berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Lalu kamu akan beroleh anugerah Roh. Lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Sekali lagi, Petrus yang dianugerahkan anak kunci kerajaan sorga, dia membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini. Lepas dari kekurangannya, keterbatasannya, sebagai orang yang tidak terpelajar. Tapi ada kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Dan suratannya kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia pada waktu itu. Bagaimana dia mengungkapkan kalau ada Kristus palsu, ada nabi palsu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayatnya yang ke-24. Ternyata ada juga guru-guru palsu. Kita perhatikan 2 Petrus 2 ayat pertama. Yang pertama, tetapi dahulu ada juga beberapa nabi palsu di antara kaum itu. Tetapi dahulu ada juga beberapa nabi palsu di antara kaum itu. Demikian pula di antara kamu akan ada kelak beberapa guru palsu. Demikian pula di antara kamu akan ada beberapa guru palsu Yang akan membawa pengajaran sesat dengan yang sulit. akan membawa pengajaran sesat dengan sulit, Yang membinasakan orang. yang membinasakan orang. Maka mereka itu akan menyangkali Tuhan yang telah menebus mereka itu, serta mendatangkan ke atas dirinya kebinasaan dengan segeranya. Jadi kita lihat bagaimana Petrus mengungkapkan bahwa ada guru-guru palsu yang mengajarkan kepalsuan, bukan murni dari Tuhan. Dan akhirnya dia berkata di dalam ayat yang kita baca tadi, jikalau begitu sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Tuhan tahu melepaskan orang-orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Kenapa? Karena kalau kita beribadat seperti malam hari ini, di mana saja Bapak Ibu Saudara berada, ada jaminan firman Tuhan. Ada keuntungan besar yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ada laba yang Tuhan anugerahkan sebagaimana penyampaian Paulus kepada Timotius. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ibadah itu kalau disertai dengan hati yang senang, besar keuntungannya. Untuk jelas, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Adapun ibadat itu sungguhlah besar labanya. Adapun ibadat itu sungguh besar labanya. Kalau disertai dengan hati yang senang. Jikalau disertai dengan hati yang senang. Orang yang senang beribadah, termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian di mana saja berada, ini jaminan firman Tuhan. Ada laba, ada keuntungan besar yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Karena tidak sia-sia sekali lagi. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Paulus kepada Timotius, senam, latihan badani, atau olahraga ditakar, diukur dengan firman Tuhan itu hanya sedikit saja gunanya. Tapi menurut medis itu sangat bermanfaat kalau kita berolahraga. Tapi menurut penyampaian firman Tuhan, seperti kata Paulus kepada Timotius 6, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Karena senam bagi tubuh itu sedikit saja gunanya. Senam bagi tubuh sedikit saja gunanya. Tetapi ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu. Ibadah seperti yang kita lakukan berguna di dalam segala sesuatu. Sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang ini. Ada perjanjian hidup, bukan perjanjian yang mati. Ada perjanjian hidup sekarang Dan yang akan datang. dan yang akan datang. Yang saya boleh kategorikan, ada perjanjian hidup sekarang, yaitu perjanjian jasmani. Dan ada perjanjian yang akan datang, yaitu perjanjian rohani. Karena dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-44, ada tubuh nasfani atau alamiah salinan baru, ada tubuh rohani.
Jadi ada jasmani atau alamiah, ada juga rohani. 1 Korintus 15 ayat 44. Ditaburkan tubuh nafsani, Ditaburkan tubuh nasfani, dibangkitkan tubuh rohani. dibangkitkan tubuh rohani. Jikalau ada tubuh nafsani, Ada tubuh nasfani, adalah juga tubuh rohani. ada tubuh rohani, ada tubuh alamiah. Saudara, ada tubuh rohani, ada tubuh jasmani seperti ini. Janji firman Tuhan bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, ada perjanjian hidup sekarang, yaitu perjanjian jasmani. Apa perjanjian hidup sekarang? Pada waktu umat Israel keluar dari negeri Mesir, saudara, Tuhan menyuruh umat Tuhan untuk berbakti kepada Tuhan. Karena Keluaran 23 ayat 25, berbakti kepada Tuhan, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, dan segala penyakit dilalukan dari antara kamu. Inilah perjanjian hidup sekarang. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, ada perjanjian hidup sekarang, yaitu roti makanan kita diberkati, air minum kita diberkati, dan segala penyakit dilalukan dari antara kamu. Dan perjanjian hidup yang akan datang, yang saya katakan tadi, adalah perjanjian rohani, yaitu kehidupan yang kekal. Inilah perjanjian yang Ia sudah janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-25, Ayat 25. Inilah perjanjian yang Ia sendiri sudah janjikan kepada kita. inilah perjanjian yang Ia sudah janjikan kepada kita, Yaitu hidup yang kekal. yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, hidup yang kekal dalam arti kata kekal di dalam kesenangan. Karena kalau kita selidik firman Tuhan, semua manusia itu akan hidup kekal. Dia orang yang beribadah kepada Tuhan akan hidup kekal. Dia orang jahat dan tidak beribadah kepada Tuhan juga akan hidup kekal. Cuma beda tempat. Dalam bahasa Alkitabnya, hidup artinya kekal di dalam kesenangan. Sementara binasa atau mati itu adalah kekal di dalam penderitaan yang kita kenal neraka. Jadi orang jahat akan hidup kekal, tapi kekal di dalam penderitaan. Tapi bagi orang yang benar, yang beribadah kepada Tuhan, akan hidup kekal di dalam kesenangan bersama-sama dengan Tuhan. Ini janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita beribadah, ada perjanjian hidup, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi dikatakan, jikalau begitu, sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Contoh dalam Alkitab yaitu Ayub. Berbicara tentang pencobaan itu bukan dari Tuhan. Pencobaan itu datang dari kuasa kegelapan yang diizinkan oleh Tuhan. Karena kalau kita baca Yakobus 1 atau Yakobus 2 itu kan, ayatnya Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Seorang pun jangan apabila ia terkena pencobaan berkata, Seorang pun jangan apabila ia kena pencobaan berkata, bahwa aku terkena pencobaan Allah. aku terkena pencobaan Allah. Karena Allah tidak tercoba dengan kejahatan, Allah tidak tercoba dengan kejahatan, dan Ia sendiri tidak mencoba seorang jua pun. dan Ia sendiri tidak mencobai seorang jua pun. Tapi tiap-tiap orang terkena pencobaan apabila ia ditarik dan diperdayakan oleh hawa nafsunya sendiri. Jadi kita lihat, pencobaan itu datang dari kuasa kegelapan. Seperti Ayub, tanpa dia ketahui, ternyata pada waktu anak-anak Allah menghadap Allah, di situ ada setan. Saudara, dan Tuhan berkata, Tan, bahasa kerennya setan, bukan Yonatan ya. Tan, dari mana? Dia berkata, beridar-idar dari permukaan bumi. Sudahkah engkau melihat hambaku Ayub? Mendengar kata Ayub, ternyata setan tahu segala sesuatu yang ada padanya dipagari oleh Tuhan.
Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Ayub, saudara, dibuat Tuhan berhasil. Karena dalam Ayub 1 ayat 1, Ayub adalah orang yang tulus kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan setan mencobai Ayub. Pertama dalam Ayub pasal yang pertama, di mana segala kekayaannya, bahkan anak-anaknya meninggal dunia. Saudara, mendengar berita ini, Ayub cuma berkata, dengan telanjang aku keluar dari dalam rahim ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub masih bilang puji Tuhan. Ayub 1 ayat yang ke-21. 21 katanya bahwa dengan telanjangku juga aku sudah keluar dari dalam rahim ibuku. Dengan telanjangku juga aku sudah keluar dari dalam rahim ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Bahwa Tuhan yang sudah mengaruniakan dia, Tuhan yang sudah memberi, Tuhan yang sudah mengaruniakan, Tuhan juga mengambil dia pula. Tuhan juga yang mengambil dia pula. Segala puji bagi nama Tuhan. Ayub masih bilang segala puji bagi nama Tuhan. Saudara, belum cukup pencobaan Ayub. Dalam pasal yang kedua, setelah harta kekayaannya habis, anak-anaknya habis, giliran tubuhnya yang diizinkan oleh Tuhan dicobai oleh kuasa kegelapan untuk kena penyakit. Saudara, Ayub di dalam kekayaannya dia tetap dengan Tuhan. Di dalam kemiskinannya, di dalam kepicikannya, dia tetap dengan Tuhan meskipun ada cobaan lagi dari istrinya. Ayub, masihkah engkau setia? Hujat saja Tuhan Allahmu. Daripada engkau menderita, lebih baik engkau mati. Ayub bilang, perkataanmu seperti perkataan perempuan gila. Masakan kita menerima yang baik, lalu yang jahat kita tidak terima? Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Satu hal yang luar biasa, pernyataan yang luar biasa keluar dari bibir mulut Ayub. Untuk jelasnya kita baca Ayub 2 ayat 9 mulai. Ayub 2 ayat 9. Maka pada masa itu kata bininya kepadanya. Kata bini Ayub kepada Ayub, lagikah engkau bertetap dalam tulus hatimu? Lagikah engkau bertetap di dalam tulus hatimu? Hujatlah olehmu akan Allah lalu matilah. Hujatlah olehmu akan Allah lalu matilah. Tetapi sahutnya kepadanya. Tapi Ayub menjawab kepada istrinya, katamu ini seperti kata perempuan yang sangat gila. Katamu seperti kata perempuan yang sangat gila. Masakan kita menerima daripada Allah barang yang baik? Masakan kita menerima daripada Allah barang yang baik? Dan tiada kita menerima yang jahat pun? Dan kita tidak menerima yang jahat pun? Maka dalam sekalian ini tiada Ayub berdosa dengan Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Satu hal yang luar biasa. Dan tentunya kita merindukan rahasia keberhasilan Ayub di dalam menghadapi pencobaan. Pertama, saudara, meskipun dia di dalam penderitaan, di dalam penyakit, saudara, dia bilang masih ada penghiburan yang menjadi kesukaan di dalam kesukaran. Penghiburan yang menjadi kesukaan di dalam kesukaran, yaitu dia tidak mungkir, bukan mangkir tidak hadir ya, mungkir atau tidak menyangkal firman yang maha kuasa. Dalam Ayub pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, salah satu keberhasilan Ayub. Ayub 6 ayat 10. Hanya penghiburan ini jua yang tinggal padaku. Hanya penghiburan ini jua yang tinggal padaku. Dan ia itu menjadi kesukaanku di dalam kesukaran. Menjadi kesukaan di dalam kesukaranku. Jikalau tiada ia sayang akan daku. Jikalau ia tidak sayang akan daku, maka tiada pernah aku mungkir hukum yang maha. Tidak pernah aku mungkir, tidak pernah aku menyangkal akan firman Tuhan. Sekali lagi, salah satu kunci keberhasilan Ayub di dalam menghadapi pencobaan, dia tidak menyangkal akan firman Tuhan. Dan yang kedua, dia tidak menyebelahkan. Dia tidak mengesampingkan akan firman Tuhan itu.
melainkan dia taruh akan kata lidahnya melebihi kehidupannya. Kalau kita lihat dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-12. Ayub 23 ayat yang ke-12. Tiada pernah aku menyebelahkan firman yang terbit padanya. Tiada pernah aku menyebelahkan firman yang terbit daripadanya. Melainkan sudah kutaruh akan segala kata lidahnya. Melainkan sudah kutaruh akan kata lidahnya. Terlebih daripada kutaruh akan penghidupanku. Terlebih kutaruh akan penghidupanku. Artinya firman Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan Ayub. Itu merupakan rahasia yang kedua yang dimiliki oleh Ayub. Dia tidak menyangkal firman Tuhan. Dia tidak menyebelahkan firman Tuhan. Dia taruh kata lidahnya atau firman Tuhan melebihi kehidupannya. Dan yang terakhir, kita perhatikan bagian yang ketiga. Dalam pasal 29 ayat 14. Dia berpakaikan kebenaran, diselimuti lagi dengan keadilan. Coba. Ayat 29 ayat yang ke-14. 14. Aku sudah berpakaikan kebenaran. Aku sudah berpakaikan kebenaran, menutupi ketelanjangannya. Dia pakaikan kebenaran. Yang bagiku akan pakaian. Yang bagiku akan pakaian. Keadilan sudah menjadi baju selimutku. Keadilanku sudah menjadi baju selimutku. Dan lagi serbanku. Serban yang dipakai di kepala. Saudara, biasa ada orang di agama seberang itu pakai serban. Artinya menutupi kepalanya. Kebenaran menguasai kepalanya yang ada kehendak, kemauan, dan pikiran. Kalau kehendak dan kemauan, kepikiran kita dikuasai oleh kebenaran, apapun yang terjadi, sebagaimana Ayub, dia menang di dalam pencobaannya. Sehingga di dalam penderitaannya dia tetap dengan Tuhan. Dan akhirnya dia diberkati oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan malam hari ini, jikalau begitu, sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Dan bagian yang kedua, dan tahu mengawali orang-orang yang tiada benar, sehingga sampai kepada hari hukuman, supaya disiksakan yang mereka itu. Tuhan mengawali orang-orang yang tidak benar. Bagaimana cara Tuhan mengawali orang-orang yang tidak benar sehingga mereka itu disiksakan? Ada suratan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Orang-orang yang tidak mencintai kebenaran, orang-orang yang tidak berdiri pada kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, justru Tuhan berikan kuasa, tapi kuasa yang menyesatkan, supaya mereka itu percaya akan yang dusta. 2 Tesalonika 2 ayat 10 mulai. Yang ke-10. Dan dengan segala semudaya kejahatan bagi orang-orang yang akan binasa. Bagi orang-orang yang akan binasa. Sebab mereka itu tidak menaruh kasih akan yang benar. Karena mereka tidak menaruh kasih akan yang benar. Supaya mereka itu selamat. Bagaimana mau selamat kalau tidak mengasihi akan yang benar? Maka itulah sebabnya didatangkan Allah ke atasnya suatu kuasa yang menyesatkan. Maka itu sebabnya didatangkan Allah ke atasnya suatu kuasa, supaya mereka itu percaya akan yang yaitu dusta. kuasa yang menyesatkan, supaya mereka itu dibinasakan. Tuhan berikan kuasa. Seperti kita lihat bagaimana orang-orang yang bertepuk sebelah tangan, mengaku mengajar dengan nama Tuhan atau bernubuat dengan nama Tuhan, mengaku membuangkan setan, mengaku mengadakan banyak mujizat bukan sedikit dengan nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Bahkan Tuhan bilang, dengan nyundurlah kamu yang mengerjakan jahat. Sebab itu dalam Matius 7 ayat 21, 22 dan 23, tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 7 ayat 21. Bukannya tiap-tiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tidak surga. semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Kita garis bawahi, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, itulah yang diselamatkan. Pada hari itu kelak banyaklah orang yang akan berkata kepadaku,
Tuhan, 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 bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar atau bernubuat? Dan dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Dengan nama Tuhan kami membuangkan setan. Dan dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat? Dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat. Pada ketika itu aku akan berkata kepada mereka itu dengan nyata. Ketika itu Tuhan akan berkata kepada mereka itu dengan nyata, Bahwa tiada pernah aku mengenal kamu. tidak pernah aku mengenal kamu. Undurlah daripadaku, hai kamu yang mengerjakan. Undurlah kamu daripadaku yang mengerjakan jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita berdiri pada firman Allah yang benar. Dan kita beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan pada malam hari ini berkata bahwa jikalau begitu sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Dan tahu mengawali orang-orang yang tiada benar sehingga sampai kepada hari hukuman supaya disiksakannya mereka itu. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita. Kita akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Karena setiap penyembah yang benar diharuskan, diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Tak terse